Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Wa bismillahir sadri wa yassir amri wa thabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka al-hudur wal munah wal rusul wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa rahmatana futuhal arifin hikmatika wa sunah rahmataka wa zakirna manasina ya jalali wal ikram. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mat maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'badu ayyuhal hadirin wal hadirat, jamaah bahagia, para asatidzah, para guru, para ustaz, dan PKR Masjid, terutama khusus Bapak Mayor Benak dan juga Bapak Haji Sudatno dan juga Bapak Haji Sudatno Pak Ketua RW. Setelahkan mudah-mudahan beliau senantiasa panjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ilmunya, berkah hidupnya di dunia wal akhirah. Dan kita juga hadir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan umur kita dan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berakhir mohon maaf dan husnul khatimah. Hadirin hadirat bapak-bapak yang berbahagia, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta kata-kata nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mentakdirkan kita berkumpul bermuajahat bersilaturahim, diawali dengan sholat maghrib berjamaah, menjadikan untuk dosa-dosa kita, dan juga dilakukan dengan sholat berilmi. Tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dicatat sebagai salah satu amal pemberat di yaumil akhir. Salam salam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih bicara masalah hati, karena hati ini makanya dibagi menjadi 20. Aqsamul qalbi isyrik. Hati itu dibagi 20 macam. Kita baru bicara 4 Pertama, qalbun salim. Qalbun salim ini hati yang bersih atau hati yang selamat. Kemudian qatul qalbi, hati yang ternoda. Kemudian yang ketiga, qalbul munib, hati yang kembali kepada Allah atau bertobat. Keempat,
qalbul mufid, hati yang gampang ibadah, tenang. Dan juga yang kelima, qalbul wajal. Wajal ini artinya takut sambil gemetar. Itu namanya di atas khauf. Ada khauf, takut, khosyah, takut tapi wajal, takut sambil gemetar. Sekarang kita berbicara qalbul fasad, hati yang rusak. Jadi ternyata dalam Quran itu ada 20 macam hati, Masya Allah. Pantas Ta'agim itu dia bikin lagu dari sini kali ya. Hatinya. Itu apa lagu dia? Jagalah hati, jangan kau sakiti. Gitu ya. Dipesetin nama penyanyiannya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Itu dari penyanyi Kaisari. Jadi hati yang rusak sebagaimana hadis terdahulu Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Sering hadis ini kita dengar. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasad kulluh. Kalau segumpal daging itu dia baik, maka seluruh tubuhnya, jasadnya akan baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Tapi kalau daging tadi rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wa hiya qalbu. Nabi mengisyaratkan, ketahuilah yang dimaksud daging itu adalah hati. Jadi hati bisa baik, bisa rusak. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala termasuk salah satu golongan bahwa min akbari tabi'in, yaitu dari kelompok tabi'in. Kelompok tabi'in ini orang yang hidup di zaman sahabat tapi tidak pernah hidup di zaman Nabi atau tidak pernah bertemu pada Nabi kita Muhammad SAW. Annahu qala, sungguhnya dia berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu an sittati asya'a disebabkan karena 6 macam perkara. Kalau kemarin qalbul qasi atau qaswatul qalbi, hati yang keras. Jadi kita udah bicara 6 ya. Jadi yang satu yaitu hati yang keras, qalbul qasi atau qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi beda dengan fasadul qalbi. Kalau qaswatul qalbi ini hati yang keras, sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau bersabda, dumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub wa qasratul dzunub min tulil amal wa tulil amal min hubbid dunya wa hubbud dunya kulli rasul khati'atin. Rasulullah SAW bersabda, kerasnya hati sebabkan dumudul aini, artinya bekunya mata. Bekunya mata mengisyaratkan orang nggak pernah nangis. Orang nggak pernah nangis menunjukkan nggak pernah nyesel. Jadi dia katakan dumudul aini min qaswatil qalbi, bekunya mata sebabkan karena kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub, kerasnya hati disebabkan karena terlalu banyak dosa. Wa qasratul dzunub min tulil amal, banyaknya dosa sebabkan karena terlalu banyak angan-angan. Wa tulil amal min hubbid dunya, terlalu banyak angan-angan disebabkan karena terlalu cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya kulli rasil khati'atin, dan cinta terhadap dunia merupakan sentral, pokok daripada kesalahan, sumber daripada kesalahan. Itu kita sudah bahas tentang qaswatul qalbi, ya.
atau qalbul qasi, hati yang keras. Nah, sekarang rusaknya hati bagaimana Syekh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala menjelaskan, sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan karena 6 macam perkara. Awalnya yang pertama adalah yudnibuna biroja'in taubati, melakukan dosa biroja'in taubah, tapi dengan mengharap taubat, atau biroja'in rahmah, atau mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika tamanun, ini pasti semacam angan-angan. Kalau memang orang-orang tersebut pengen dia bertobat, maka caranya adalah menyesal. Tapi ini tetap yudnibuna biroja'ir taubati, melakukan dosa dengan mengharap taubat. Bahasa kita gini, pengennya taubat tapi masih jalan perbuatan maksiat. Paham kan? Paham gak? Paham gak Pak? Bilangnya pengen taubat tapi masih jalan terus. Al-mustaghfiru bilisan, al-musiru ala dzambi kal mustahzin rabbi. Kisahnya sih selalu istighfar. Astagfirullah. Jadi kalau nak apa istighfar kan takut. Astagfirullah. Nggak banyak, nemu banyak. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tapi al-musiru ala dzambi, tapi masih melakukan perbuatan dosa. Artinya nggak berhenti. Apa kata Nabi, kalau mustahzi rabbi, ini seperti ngecek kepada Allah. Jadi analoginya ketika dia sholat, wah Allah lihat saya dengan sifat palsunya, Allah nggak lihat. Tapi ketika maksiat seakan-akan Allah nggak lihat. Ya, ini termasuk orang-orang yang yudnibuna birojai taubati, yaitu melakukan dosa dengan mengharap taubat atau mengharap rahmat. Wadzalika tamanun, ini merupakan angan-angan, nggak akan bisa terjadi taubat ini. Sebab yang dikatakan taubatan nasuha itu paling tidak ada 4 item. Artinya ada 4 unsur yang bisa masuk kepada taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Yang pertama adalah an-nadamu bi qalbi, ada rasa nyesel dulu. Kalau udah ada rasa nyesel, ya kemudian dia niat nggak mau ulang lagi, dia rasa nyesel. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, katakan bahwasanya mengingat dosa, zikrul dzunubil ma'afiyah, itu merupakan bagian orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi selalu mengingat dosa di masa lalu, zikrul dzunubil ma'afiyah. Kalau orang ingat dosa di masa lalu, paling tidak ada nyesel. Ya Allah, dulu saya waktu zaman jahiliyah kok sholat jarang-jarang gitu ya. Kerja terus lupa sama sholat, nyari duit terus gitu. Ya, jadi ingat itu. Walaupun zaman dulu waktu masih muda, zaman jahiliyah bahasanya gitu ya. Nah kalau dari an-nadamu bi qalbi, pasti ya misalnya wal istighfaru bil lisan, refleks lisannya minta ampun kepada Allah. Kemudian unsur 3 yang memuat taubatan nasuha adalah wal azmu, ya, ada rasa niatnya untuk menghilangkan, menjauhkan apa-apa yang dilarang Subhanahu wa ta'ala. Wal azmu ala man Allah ta'ala, berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Kemudian keempat adalah wal i'la wa ta'ala alal badan, artinya menghentikan seluruh tubuh kita, badan kita, mungkin dari ujung kaki sampai kepala yang berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa tadi. Wal i'la alal badan. Nah ini 4 unsur ini
inilah yang menjadikan proses seseorang untuk tobat yang sebenarnya. Jadi ada anadamu di qalbi, hati ada rasa nyesal. Jadi nyesal ini adalah al-qurbu ilallahi ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, wal rujuu ilaihi, dan kalau tadi mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepada Allah, artinya kembali mengikuti perintah Allah, kembali meninggalkan larangan. Minta jadi niat amal soleh dengan memperbarukan niat amal soleh. Jadi dibuktikan lagi itu. Makanya kata ulama, niatnya harus diperbarukan. Tadi kalau taubat niat yang baik, ahsanin niat, ahsinin niyatan, baguskanlah niat. Min kulli ma taqti wa tazal, dari berbagai macam apa-apa yang telah didatangkan, maksudnya diperintahkan, wa tazal yang ditinggalkan, larangan. Kalau seorang niatnya sudah tekad bulat tadi mau tobat dengan memperbaharui niat, liyahsula laka ajrun, niscaya dia Allah akan memberikan ajrun, pahala, hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja pahala, wanajatu min azabin nar, dan Allah akan menyelamatkan daripada azab neraka, artinya hukuman daripada neraka. Nah, kalau dia sudah benar tadi, membaik tadi, udah, karena ada perasaan nyesal, ini baru katakan taubatan nasuha. Tapi kalau yudhibuna birojai taubati, maka katakan zalika amanun, seperti orang ngamun yang masih angan-angan tamani, ya. Seperti orang dia menuduh kapan saya jadi presiden, kenapa ada presiden, siapa mau milih dia gitu. Sebenarnya presiden RW aja udah milih. So angan-angan, hayalan yang tidak mungkin akan tercapai. Nah, disinilah dikatakan bahwasanya rusaknya hati itu disebabkan karena itu. Ya, kalau tadi berkaitan musbatul qalbi, ada banyak dosa tadi, kasratul dzunub, banyaknya dosa. Jadi rusaknya hati ini yang pertama melakukan dosa dengan mengharapkan taubat. Jadi dosanya tidak berhenti terus, tapi pengen taubat. Ya. Sama seperti orang, ada kita punya teman gitu, orang maksiat, kita nasihatin, umur kita ini sudah senja, ya. Sudah ini ibarat sudah mau maghrib gitu kan. Alangkah baiknya nikmat-nikmat Allah berikan kita manfaatkan untuk ibadah. Apa katanya? Pengen sih taubat, cuman Allah belum berikan hidayah ke saya. Kira-kira benar gak? Benar gak kira-kira? Benar. Kelihatan sih benar katanya, pintar. Allah beri hidayah kan, kalau mau taubat kan ada hidayah katanya gitu. Kelihatan sih emang bentar presiden bir gitu. Pintar karena ngeles aja jawabannya. Allah belum hidayah, berikan hidayah kepada kita. Hidayah digapai, ya dicari gitu. Demikian bapak-bapak yang berbahagia. Ini yang pertama. Sebelum yang kedua kita masuk, yaitu ya'lamunal ilma wa la ya'malun, yaitu mengetahui ilmu tapi dia tidak melaksanakan. Wala faidata fil ilmi, maka ilmunya tidak ada yang bermanfaat idza lam yu'mal, apabila dia tidak mengerjakan amal tadi, sebabkan ilmu tadi. Wa innama samaratul ilmi al amalu bihi, karena semuanya buah daripada ilmu itu adalah amal. Jadi pohon buahnya itu ya itu. Jadi karena ilmu punya ilmu kemudian diamalkan, ibarat pohon berbuah. Itu katakan ya, sebagaimana katakan tadi bahwasanya nggak ada faedahnya. Fala faidatun fil ilmi idza lam yu'mal bihi, maka tidak ada faedahnya ilmu itu idza lam yu'mal, apabila dia tidak diamalkan, dilaksanakan bihi dengan ilmu tersebut. Wa innama samaratul ilmi al amalu bihi, karena semuanya buah daripada ilmu itu adalah amal.
Jadi yang kedua adalah hati yang rusak itu, yang pertama yudnibuna biroja'i taubah, dia bertobat, dia melakukan dosa dengan mengharapkan taubat. Yang kedua wa ya'lamuna ilma wa la ya'malun, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, kalau kata Imam Ghazali ini dikatakan bahwasanya rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, termasuk orang semacam ini. Jadi kata Imam Ghazali dikatakan manusia punya 4 golongan karakter, di antara adalah rajulun yadri, seseorang orang yang ngerti, tahu, paham, wala yadri, tapi sesungguhnya dia nggak paham, ya. Annahu yadri, bahwasanya dia paham, dia ngerti. Kira-kira ngerti nggak? Paham? Bu, paham nggak? Wadzalikan naimun, maka dia seperti orang tidur. Fa'ai qawsu, maka orang tidur bangunin, gitu. Ini termasuk orang yang ilmu tidak diamalkan. Kalau pertama kan kata Imam Ghazali adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang ngerti, paham, tahu, dan sesungguhnya dia ngerti, paham, kalau dia tahu. Pakai tahu aja gimana ya? Dia gampangnya emang ada sih begitu Pak Haji. Yang kedua tadi kelompok tadi, orang yang ngerti, paham, tahu, tapi dirinya nggak ngerti, kalau dirinya tahu. Nah itu orang tadi, ya, orang yang berilmu tapi nggak tahu dirinya berilmu. Kenapa? Itu tadi, dia pintar, tahu sholatnya, sholat wajib tapi nggak ngerjain, jamaah ngerjain, sholat ini nggak ngerjain. Kalau kayak itu orang-orang semacam ini paling tidak ilmu walaupun sedikit diamalkan. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW senantiasa selalu mengajarkan kita ilmu-ilmu yang kita pahami, mencoba untuk melaksanakan berkaitan dengan kewajibannya. Kalau yang sunnah-sunnah ini mencoba, maka di dalam Quran itu surat Al-Tawbah ada kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semaksimal mungkin. Ini hanya khusus pada ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib mutlak, nggak mastata'tum, nggak semaksimal tetap. Contoh misalnya, nggak apa-apa deh sholat baru bisa maghrib sama isya, nggak subuh juga nggak apa-apa, yang penting sholat isya, nggak bisa. Kalau wajib, tapi kalau fattaqullaha mastata'tum, ini berkaitan dengan masalah sunnah. Dia tahu tapi belum mampu, ada dia. Gitu. Saya baru bisa nih sholat sunnah sedikit, nggak apa-apa. Ya, sholat rawatib kan 22 rakaat yang katanya yang makan dengan bermakan. Saya bisanya baru kopiah doang, nggak apa-apa, badiannya enggak. Tapi dunia itu namanya dibolehkan. Ya, artinya semaksimal mungkin. Oleh itu Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa selalu menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa memahami untuk menyempurnakan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang kedua, kelompok kedua ini kata Imam Ghazali adalah fadzalikan naimun, itu seperti orang tidur, faiqazu, artinya bangunin. Nah, kalau semacam ini kita bilangin gitu kan, ibarat tidur dibangunin. Ya, mulai kalau tidur mimpi lagi. Kan katakan orang tidur mimpi. Tahu nggak kalau tidur mimpi? Ibu kalau bentar malam tidur dan mimpi. Ibu tahu nggak kalau mimpi? Kapan tahu kalau mimpi? Hah? Kalau bangun tidur ya? Kalau bangun tidur tahu mimpi. Maka kalau lama la tudhikun naim annahu yahdimu. Orang yang tidur dia tidak menyadari kalau dirinya sedang mimpi. Kapan dia mimpi itu bisa mengetahui? Pada yastaiqudzu, kecuali ketika bangun tidur baru mimpi.
Misalnya Mas Eko nih mimpi dapat proyek, mimpi namanya mimpi apa aja kan? Mimpi dapat proyek di IKN, tahun-tahun 10 T, lagi transaksi tiba-tiba isinya bilangin, yang itu mesin lama sudah target, pas bangun target ya. Apa bilang mimpinya? Mah, duit jam 10 T mana mah? Apa kata dunia? Mimpi kali tidak apa-apa. Kalau mimpi yang baik tidak apa-apa diberitahukan. Tapi kapan dia sadar ketika bangun? Nah begitu juga tadi kamu keluar. Ya. Orang tidur membalikan naim, fa'aiqadhu, maka itu termasuk orang yang mengerti, ya tapi tidak mau mengamalkan. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Wafir al-ukhra al-Ghazali mengatakan juga ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah mayazidu fi khawfi min Allah Ta'ala, ilmu yang bisa menambah dia untuk takut kepada Allah. Kalau menang ilmunya banyak tapi nggak takut, berarti ilmunya nggak manfaat. Kalau bahasa agamanya ilmu Allah, ya al-nafi al-Allah, ilmu Allah nggak ada manfaatnya tuh. Ya, kalau bisa ngomong saja teorinya pintar tapi prakteknya nggak bisa. Itu yang kedua. Sebelum dilanjut mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ibu mau bertanya dengan masalah qulub atau katakan qalbun fasad. Jadi kita yang keenam nih Pak, ya. Jadi yang lalu sudah kita bicarakan qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Terus nutfatul qalbi, hati yang ternoda. Terus qalbun munib, hati yang kembali kepada Allah. Qalbul wajal, hati yang takut sambil gemetar. Qalbun nifid, hati yang tenang, mudah ibadah. Nah sekarang kemudian 6 ya, 6 kita ya, 6 yang kedua qalbul qasi. Qasi masuk qasmatul qalbi, yaitu hati yang keras. Sekarang qalbun fasad, hati yang pusat. Yang 8 berarti ya. Ya mungkin ada yang menanyakan. Silakan Pak Haji Sudarno. Ngomong kesempatan ketemu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji agak sedikit itu ada konteks Ya. tentang hati yang rusak tadi ya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang, pertama mungkin agak sedikit yang politik praktis di kita. Kan ada secara kasat mata itu di negara kita ini ada yang salah benar. Kemudian di meja persidangan itu kok masih ada juga yang salah itu, ada yang membela mati-matian. Apa itu termasuk hati yang berbuah apa gimana? Rusak itu. Artinya membela ya. Ya saya kacamata betul salah, tapi Iya. itu ada unsur atau pihak yang lain betul berarti membela mati-matian bahwa Ya biasanya kalau lawyer itu punya motonya maju tak tetap. Ya itu, ya kembali itu sebenarnya kalau kita lihat itu bukan hati yang rusak. Kalau kita lihat yang kemarin, pelajaran kemarin itu termasuk qaswatul qalbi, hati yang keras. Karena hati keras itu dikatakan min hubbil dunia, karena terlalu cinta kepada dunia. Wa hubbud dunia kulli rasul qati'ah, dunia, terlalu cinta dunia menjadikan sumber daripada kesalahan. Kalau dia dari dalam hatinya dia tahu bersalah, tapi ya karena dia punya onam itu dengan dalil-dalil yang pintar, ya bagaimana membela yang salah tadi. Ya, jadi makanya lawyer ini banyak di neraka ya. Kebanyakan, ya mungkin nggak 100% lah. tapi menurut hukumnya itu tetap dosa juga sebenarnya. Ya dosa Pak, kalau mencari hakim seadil-adilnya alaih sallallahu kamil
hakim itu nanti seadil-adilnya Allah ya. Tidakkah Allah sebagai hakim yang paling seadilnya? Maka kalau ada imam baca surat adil, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, kita disunahkan tuh makmum baca tuh, maka jangan langsung ruku. Kita sunahkan bala wa ana ala dzalika minaz syahidin. Jadi bala benar ya, bala wa ana dan saya ala dzalika yang ketiga itu minas syahidin, jadi orang-orang yang menyaksikan. Itu sunahnya kalau ada imam baca wajib ini kan menunjukkan alaihissallahu bi'ahkamil, kita disunahkan betul. Ya gitu. Jadi kalau bicara hakim yang seadilnya ya nanti di akhirat. Kalau sekarang sih ada yang adil dan enggak, tapi banyak aja nggak adil gitu. Kalau teorinya begitu Pak, kenyataan Pak. Ya. Jadi kalau dosa enggak, ya sesuatu yang tidak benar pasti dosa ya. Terus yang kedua apa Pak tadi? Jadi tadi kaitan-kaitan itu kan apa termasuk ada yang keras sama dosa, kita juga kaitan dengan hukum. Itu apakah dosa juga? Ya termasuk hati tadi qaswatul qalbi, karena terlalu cinta dunia tadi juga pasti pokoknya karena dunia tadi. Dunia ini kan sebutnya macam-macam, termasuk uang dunia kan. Zuyina linnasi musyawati minan nisa wal banin wal qanatir wal qantarati minal dhahabi wal fiddati wal bani musawwamati wal an'am wal hadzalika matal hayatid dunya. Itu masuk bagian dunia. Menjadikan pandangan manusia itu akan senang cinta kepada minan nisa, wanita-wanita. Bekoba ini berarti jamak ya. Tapi satu aja pagi. Tadi wanita kan banyak wanita gitu kan. Ya. Kalau gua berani tuh pagi ya. Pagi sih berani, cuma istri lebih berani lagi. Nisa, wal banin dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dari harta benar. Belum apa? Minaz zahabi wal fiddah, zaman dulu terbedah berupa emas dan perak. Wal khairil musawwamati, kuda pilihan. Zaman dulu alat transportnya kuda, sekarang alpat. Pokoknya kalau dulu ini perkara ini, pokoknya alpat udah ada di rumah tuh. Alpat kan 1,8 mau miliar dulu kan dunia kan. Buat an'am, binatang ternak, investasi, wal dan perkebunan tanah. Jadi kapal hayat juga itu senang dunia. Ya makanya Nabi pernah bicara kepada sahabat, yang aku khawatirkan kepada umatku sepeninggalku adalah ketika dunia kemewahan dibuka oleh mereka lupa kepada Allah. Ini khawatirnya. Yang tadi ibadah lagi, pada tujuan dan lupa ya. Ibadah tapi fa'in binawar, jauh daripada Allah. Jadi kalau konteks ini termasuk bagian qaswatul qalbi, karena ujung hadis itu mengatakan hubbud dunya kulli rasul khati'ah, cinta dunia merupakan sumber daripada kesalahan tadi. Kalau bicara dosa enggak? Dosa ya, karena udah melanggar aturan-aturan Allah tadi ya. Begitu Pak ya. Silakan ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Agak kencang ya suaranya Bu ya. Kalau tanggal 2 suka agak ini betul. Ya. Ya, keras lawannya lain ya. Lain itu artinya lunak. Tetapi kitabnya mana satu? Tahu. Saya nggak hafal hadisnya, tapi takut salah. Nanti dia baca hadisnya aja. Jadi ada beberapa tip untuk hati yang keras tadi jadi lembut. Lembut ini katakan qalbul yalin, lawan daripada seorang sahabat bernama Abu Darda.
ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW agar hati yang menurut pandangan beliau ini hatinya amat sangat keras, sehingga sebab kekerasan tadi itu menimbulkan dia tadi seperti itu, terlalu cinta kepada dunia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu tip kepada Abu Darda. Riwayat Imam Tabrani dari Abu Darda, "Atuhibbu ayyalina qalbu?" Sukakah aku beritahukan kepada kamu wahai Abu Darda, ayyalina qalbu, hatimu menjadi lain, lunak, lemah lembut. Waktu jika hajata, bukan lemah lembut saja, tapi juga setiap hajat kamu ini tersampaikan. Bala ya Rasulullah, kata Abu Darda, benar Rasulullah mau. Irhamil yatim, kata Nabi, sayangilah anak yatim. Wamsah rasahu, dan usaplah kepalanya. Wa'imhu min ta'amik, dan berikanlah makan kepadanya min ta'amika, sebagaimana engkau makan. Yalin qalbuk, niscaya hati kamu menjadi lain, lemah lembut, tidak keras. Waktu berik hajatak, dan hajat kamu itu senantiasa tercapai. Jadi pada masalah apa-apa sayangnya anak yatim. Kemudian akhirnya Abu Darda bukan saja itu ngambil anak yatim, dia pelihara anak yatim. Tapi ketika beberapa tahun ada masalah lagi, ngadu lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anak yang saya ambil tadi yang tadi sekarang bandelnya minta ampun, gitu kan begitu. Ya, bandelnya banget. Bagaimana saya mau gebuk, takut, ya, nggak digebuk, nakalnya bukan kemana. Maka kata Nabi, saya kira sebagaimana kamu menyayangi anak kamu. Kalau kamu mukul boleh, tapi cari tempat-tempat yang tidak membahayakan. Kalau tanpa sebab kemudian dia mukul, itu menyakiti namanya. Maka dalam hadis lain katakan, innal yatima idza duriba, sesungguhnya anak yatim apabila dipukul, istazal ar-Rahman, maka arusnya Allah itu bergetar. Nanya pada malaikat, wahai malaikat, siapa orang yang membuat anak tadi yang bapaknya sudah saya tanam? Saking marahnya Allah tadi. Maka Abu Darda nggak berani, tapi kata Nabi boleh mukul kalau anak itu bandel, tapi pukul pada tempat-tempat yang tidak bahaya. Dan sifatnya kita sayang mendidik, tarbiyah, dibolehkan, sama seperti anak kita. Ya. Pertama, beribu maknanya beribu kalam, pukul dengan kata-kata. Nasihatin dulu, ini anak bandel, sekolah kagak nih, ya, istirahat, uang jajannya dikurangi. Itu namanya, kalau memukul pada tempat-tempat yang kebaikan dibolehkan. Nah, jadi satu diantara tip, salah satu hati menjadi lunak adalah sayang kepada anak yatim, bukan sayang saja, tapi tadi mengusap kepalanya, tanda sayang sambil kasih makan, jangan diunyeng-unyeng terus, tapi kasih makan. Yang kedua, zikrullah, katanya, banyak ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah ini termasuk salah satu bagian tatmainnul qulub, hati bukan saja yalin tapi dalam keadaan tenang. Kalau tenang bagaimana? Ayem gitu. Ibu punya suami, tanya gajinya berapa Bu? Gak banyak, alhamdulillah 20 juta, alhamdulillah setenang. Gak banyak 20 juta gitu, tenang gitu ya. Jadi jangan zikir, ingat, jadi zikir ini dalam bentuk luas ya. Kata ulama, zikir ini hafizulini, memelihara nama Allah dalam ingatan kita. Jadi kalau kita mau marah, pas tadi ingat, ya Allah, kenapa saya begini ya? Gak jadi itu. Ada kantornya itu, ditahan kita. Jadi sumber komando itu ada di dalam hati. Kalau hatinya lain, lunak, insya Allah yang keluar perbuatan kita, perkataan, perbuatan akan menjadikan baik. Jadi yang pertama, kalau bisa tadi, ya kayak dengan anak yatim, ya sayangi, kemudian berikan makan. Walaupun kita nggak angkat dia di rumah, tapi paling tidak kita menyayangi.
Ya kita nggak bisa tiap hari sebulan sekali, nggak bisa 2 bulan sekali. Itu salah satu ikhtiar. Yang kedua, zikir kepada Allah. Karena zikir ini tatma'innul qulub, akan menjadikan hati tenang. Mungkin begitu Bu ya. Jadi saya mudah-mudahan ini yang ke-8, hati yang 8 ya. Jadi qalbul fasad, hati yang rusak. Sebab hati rusak ini pertama yudnibuna, sebagai kesimpulan yudnibuna birojai taubah, melakukan dosa tapi mengharapkan taubat atau mengharapkan rahmat. Yang kedua, waya'lamunal ilma, mengetahui ilmu, wala ya'malun, tapi tidak mau mengamalkan. Yang ketiga, waya'kuluna rizqallah wala yashkurun, dia makan rezeki Allah tapi nggak pernah bersyukur kepada Allah. Yang kelima, wa ma yardhauna bi qismatillahi ta'ala, dan dia tidak redha, tidak senang bi qismatillah, terhadap bagian Allah. Kasih bagian Allah ketika kasih rezeki selalu butuh, ya Allah nafsinya aman. Orang-orang rezeki gede kita kecil, pada bagian semacam itu. Yang keenam, wa yadabuna mau tahun wala yaqtadirun, yaitu sering menguburkan orang yang mati, baik takziah, memandikan, menyolati, ikut menguburin, wala yaqtadirun, tapi tidak menjadikan pelajaran. Itu termasuk 6 perkara yang bisa mengakibatkan hati itu ada rusak. Mudah-mudahan kita jauhkan daripada hati yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ulumman nafi'ah wa sababa lima fi dzunubina. Allahumma hdina min indik wa bin alaina min fadlik wa syu'alana min rahmatik wa zil alaina min barakatik wa bisna libasa'afik wa afiatik fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.